Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Bapak, Bu, saudara-saudari sekalian, terutama yang sama-sama kita hormati Yayasan Al-Aqidah, pimpinan Stai Al-Aqidah Al-Hashimiyah maupun Ma'an Ali Al-Aqidah Al-Hashimiyah, serta para asatidah dan ustadznya, para mahasiswa-mahasiswi sekalian, thalabah Ma'an Ali, dan yang sangat kita hormati, kita muliakan narasumber kita pada pagi menjelang siang ini, Profesor Ismail Ishaq bin Jaswid beserta rombongan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berjumpa dalam acara yang insya Allah memberikan banyak manfaat kepada kita semua dan bisa mempererat tali hubungan persaudaraan di antara kita. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, sebelum kita mulai mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Profesor Ismail Ishaq bin Jaswid, sebentar saja, kurang lebih 5 menit saya akan memberikan komentar. Saya pertama kali bertemu beliau ini beberapa bulan yang lalu ketika saya mewakili dan untuk Al-Islamiyah dari Kitab di Jakarta mengantar rombongan alim ulama dari Padani dan sebagian ada dari Malaysia waktu itu berkunjung ke tempat Kiai Haji Hashim Muzadi di Depok, Pesantren Al-Hikam. Dan di situ saya mendengar penyampaian materi oleh Profesor Ismail ini yang membuat saya sangat kagum, sangat senang karena mendapatkan banyak maklumat mengenai Islam Nusantara ini, terutama tentang peran dan jasa ulama-ulama Padani dan ulama lain di Nusantara ini. Dan di situ saya ingin sekali menggali lebih banyak tentang apa yang beliau sampaikan. Karena itu ketika mendengar ada kunjungan beliau ke sini, saya segera menghubungi Ustaz Jamaluddin supaya bisa dimanfaatkan kehadiran beliau ini, bisa memberikan banyak informasi, banyak pengetahuan dan sebagainya kepada kita yang memang mungkin masih sangat minim ya mendapatkan berbagai literatur, bahkan juga keterangan lisan mengenai Islam di Padani pada saat ini. Itu saja sekedar komentar dari saya. Nanti sebagaimana biasanya setelah kita mendengar uraian dari beliau, nanti ada sesi tanya jawab beberapa. Kita lihat waktunya nanti. Jadi nanti bagi yang ingin bertanya, memberikan tanggapan, komentar dan sebagainya, dipersilahkan, kita atur nantinya setelah ini. Dan sekarang disiapkan saja pertanyaan-pertanyaan dan tanggapannya. Itu saja. Tetapi sebelum Profesor bicara
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu wa sallallahu alaihi wa sallam. Saya merindingnya dari kemarin, Ustaz. Merindingnya itu begitu dengar dari hati tadi bahwa ini hari sebetulnya tidak ada schedule. Hari ini adalah hari Tanah Abang. Maksud hari Tanah Abang itu orang Thailand kalau ke Jakarta pulang ke sana nggak ke Tanah Abang, ditanya nanti kau udah sampai ke Indonesia. Karena kalau ke Jakarta nggak ke Tanah Abe, dia bilang Tanah Abe, ke Tanah Abe berarti nanti ke Jakarta. Subhanallah, untuk memberi belah. Jadi sebetulnya hari ini awalnya boleh free dari mulai pagi sampai nanti penerbangan jam 4 untuk apa namanya ke Tanah Abe, ziarah Tanah Abe. Ada balik pulang. Tapi subhanallah, kemudian saudara kami, guru kami, balik telepon, gimana kalau dispedulkan ke sekolah tinggi Al-Hashimiyah, Al-Aqidah Al-Hashimiyah. Itu katanya diasaskan oleh Kiai Haji Su'ad, dan begitu ada mendengar kata itu, karena merinding. Subhanallah. Anda sudah nggak pikir panjang lagi. Kita sama Abi, ya sekarang satu kita. Karena kebetulan kita juga yang tahu schedule keberangkatan beliau, kedatangan beliau dan sebagainya. Kita sudah sempat dibicarakan itu waktu kunjungan kami ke Thailand dan Muhadi. Maka Anda bilang insya Allah setelah anak mudanya deal, belum tanpa pikir panjang lagi deal. Beliau ini datang bersama kedua orang putranya, Hawari sama Umaydi, dua-duanya masih bujangan. Untuk lagi datang ke sini, kalau datang ke sini habis lakon ada peluang kami untuk mendapatkan sebelah. Allah Akbar, maka kemudian diulang separuh yang ke Tanah Abang, separuh ke sini. Jadi beliau memilih untuk datang ke sini, dan saya merasa ini merupakan sebuah kehormatan. Waktu itu umur saya masih sekitar 14 tahun. Pada saat saya sedang mondok di pesantren Miftahul Huda Mangunjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Guru kami pada tahun 1986 menikahkan putri terakhir beliau. Maka kemudian ada pengajian di sana selama 7 hari 7 malam. Diundang kemudian ulama-ulama kondang dari DKI dan Jawa Barat khususnya. Salah satu di antara yang hadir pada waktu itu adalah Allahyarham arwahnya ayahnya, Al-Walid Al-Mubarak. Subhanallah, anak kebetulan kebagian sebagai khidmat ulama. Dan nampaknya ketulusan sampai sekarang. Adanya yang bagiannya kemana-mana sudah. Kemarin pun kita keliling-keliling pondok di Tasikmalaya untuk membawa beliau ini bersilaturahmi. Sebagaimana tema yang ada ini. Tapi sebetulnya judulnya baru muncul sekarang. Jadi saat itu yang anak ini tentang Allahyarham adalah anak terpesona dengan hadis beliau. Anak juga pengagum beliau karena beliau adalah Singapura. Kemudian yang ingat tak tahu siapa putra yang waktu itu dibawa ke Tasikmalaya. Yang jelas beliau sangat bangga-banggakan karena putranya itu disuruhnya untuk menghafalkan Yasin dan membacanya untuk menghibur ayahandanya. Sampai guru kami pun di sana terpesona juga karena sebelia itu anak itu sudah dididik untuk menghafalkan surah Yasin. Cuma Anda tidak tahu lagi apakah itu Ustaz yang waktu itu menemani beliau, ataukah mungkin kakanda atau adinda atau siapa, saya tidak tahu lagi. Cuma betul-betul kami sangat terkesan sampai satu majma' waktu itu dalam satu jalsah itu, para kiai-kiai yang lain pun yang umumnya menyuruh anaknya menghafal gurunya, menghafal kitab-kitab nahwu dan sebagainya, itu terkagum-kagum juga. Iya, kenapa anak kita nggak suruh menghafalin Yasin aja kan? Menghafal Waqiah, kurang lebih nggak sih? Nah itulah barangkali kerisauan anak belasan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu itu Allah sambungkan, sehingga ketika beliau bilang mau dibelokkan ke sekolah tinggi Al-Aqidah Al-Hashimiyah, saya anggap ini mudah-mudahan tidak ada sambungan dengan almarhum. Mudah-mudahan ini kerisauan almarhum, karena kebetulan anak sekarang dan juga akan melibatkan Ustaz guru saya juga sahabat saya Andi, untuk bagaimana kemudian kita betul-betul menjalin hubungan secara konkret, bukan lagi pada tataran wacana antara ulama-ulama Nusantara. Sekedar barangkali tambahan informasi. Jadi asbab perjalanan ini kemudian muncul ide di benak kita ini untuk bikin daurah-daurah ilmiah untuk mengakali seperti tuan-tuan ini. Bagaimana kita undang ulama-ulama siswa-siswa dari Fatani, kita bikin daurah di sini.
sejarah dan sebagainya antara muslimin yang ada di seluruh Nusantara ini. Kalau sekarang kita berpikir Nusantara kan seolah-olah NKRI, ya, padahal Nusantara itu termasuk juga di antaranya Thailand dan sebagainya. Satu hal yang barangkali juga perlu kami sampaikan sebagai pengantar, beliau ini sebetulnya kalau di sana tidak begitu bebas bicara. Saya maklum kalau sampai beliau bilang saya kesulitan untuk mengakses biodata beliau ini di internet dan sebagainya. Karena terus terang perlu saya sampaikan, saya juga belum minta izin sama beliau, tapi ini karena di Indonesia saya bicara aja. Ya, beliau suatu ketika mengisi di salah satu stasiun televisi untuk membahas tentang sejarah fatwa. Di sana itu berbicara tentang fatwa di Darussalam, sensitif sekali. Seperti Holocaust pada forum internasional, seperti kita berbicara tentang pergantian asas Republik Indonesia ini, dan itu sangat mengancam RKM. Itu isu subversif. Jadi beliau tidak bebas bicara di sana. Ya, tidak bebas bicara di sana. Pernah suatu ketika setelah mengisi acara itu, besoknya kemudian rumahnya digerebek, beliau mau dibantai, dan kemudian masih Allah selamatkan. Barangkali karena memang supaya bisa memberi kuliah di sini, supaya bisa memberi kuliah di sini. Allah selamatkan. Alhamdulillah. Nah, justru ketika beliau berbicara perkara ini di Indonesia, di negara-negara lain, itu relatif lebih bebas. Ya, karena fatwa di Darussalam sejak 18 berapa? Dijajah saya. 1786 itu dikalahkan oleh kerajaan Siam Thailand yang beragama Buddha itu, sehingga mereka merasa sebagai bangsa yang terjajah, muslimin melalui yang terjajah sejak lebih daripada 200 tahun yang lalu, sebagaimana kita dulu dijajah oleh imperialisme Belanda. Kira-kira begitu barangkali pengantar yang bisa kami sampaikan. Dan sekarang ini beliaulah yang membuka kembali, menjalin kembali hubungan intelektualisme daripada negara-negara yang ada di wilayah Nusantara ini. Beliau sudah ke Banjar dan menjalin hubungan konkret, juga ke Aceh dan juga melakukan hal yang sama, dan kini giliran ke Jawa Barat dan DKI Jakarta. Mudah-mudahan Al-Hasyimiyah menjadi titik tonggak untuk melakukan hubungan yang lebih rapat lagi dengan ulama-ulama dan para habaib yang ada di belakang. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Selanjutnya nanti barangkali ada bahasanya kayak upin-ipin sedikit ya, jadi nanti boleh akan dia bahasanya kita tahu dia kendali upin-ipin. Ya, terima kasih kepada Mas Syefu yang telah memberikan pengantar walaupun sedikit, tapi luar biasa memberikan kisah-kisah kenangan kepada kita dan juga informasi-informasi penting. Sebagai tambahan sebelum Profesor menyampaikan materi, beliau ini juga adalah ipar dari Dr. Surin Triswan, Sekjen ASEAN. Jadi Dr. Surin Triswan itu seorang Muslim berpatani, Sekjen ASEAN sekarang. Nama Muslimnya Abdul Halim Ismail. Abdul Halim Ismail. Istri beliau ini adik dari Dr. Surin. Ya, itu sekedar tambahan pengenalan tentang beliau. Langsung saja kita persilakan Profesor Ismail Ishak bin Yasmin untuk menyampaikan materi tentang jaringan intelektual ulama Melayu. Pada beliau kita persilakan.
biar putih tulang jadi putih warna. Ini sangat syukur, alhamdulillah. Sebelum kita berbicara tentang topik jaringan intelektual ulama Melayu Raya, sedikit saya memperkenalkan provinsi di selatan Thailand. Kalau kita tidak pernah mengenal provinsi itu, rasanya kalau orang yang datang di Thailand itu rasanya serupa perilakuannya seorang orang-orang Bangkok, orang siap Muslim, Thai Muslim. Jadi rasa semacam itu agaknya kurang mesra. Kita rasanya tidak mesra. Kalau rasa mesra bersedikit saja. Sebab itulah ada kata orang tua kita kalau tidak kenal tidak cinta. Cinta itu bermula dari kerelaan. Kenalan ini adalah satu perkara yang penting. Maka wasiat Khalifah besar Sayyidina Umar bin Khattab berpesan mengatakan umat Islam mesti kena mempelajari history, mempelajari sejarah laluannya, zuriatnya, ibu dan bapak, supaya kenalan di antara anak cucunya itu dapat mesra untuk menyatukan umat. Jadi sekarang tentang hal kenalan sejarah bangsa, warisan bangsa ini kita agaknya diketepi oleh nizam pengajian persekolahan sejak daripada sekolah kecil kalau menengah sampai kepada universitas. Ada pesanan orang tua kami yang dapat maklumat bahwasanya para penjajah besar dunia yang berawali dengan Portugis, Belanda, Spanyol, British, kesemua itu daripada barat ke timur ini tak lain bukan untuk menjajah mentakluk tanah bumi ini supaya dia dapat mengangkut kekayaan alam daripada timur kepada barat. Itu saja. Jadi orang barat mengadakan satu kaedah, satu falsafah. Kalau nak membunuh ke satu bangsa itu hilang dan lenyaplah sejarah bangsa. Jadi ini membuatkan kita umat Melayu Raya di Nusantara ini terbagi seperti yang kata bapak pengasuh kita tadi. Kalau dahulu tidak ada koloni, tidak ada penjajah, tidak ada pembatasan geografi dan geopolitik. Orang daripada Pulau Jawa daripada sini ke sana, di sana ke sini tidak menggunakan paspor. Maka di sana banyak perkuburan yang dipanggilnya Datuk Jawa, orang Jawa. Begitu juga saya pernah membaca bahwa kota Jakarta ini dahulu pembukaannya sebagai pembukaan pasar kota ini, perniagaan itu bermula daripada pendakwah yang berkata Jakarta. Dan pendakwah orang petani itu cukup merantau untuk menyebar agama Islam yang besar sekali. Sampai kepada Tidore itu kerajaan Islam itu dibangun juga ulama daripada Qatar. Di Tidore sekarang masih ada lagi namanya Desa Bahani. Pernah kenal dari Bahani itu daripada. Jadi alhamdulillah mari kita kenal sedikit Bahani Darussalam itu.
Sejak daripada mulai daripada kerajaan Langkasuka itu pendakwah sudah ada. Pendakwah daripada agama Majusi, penggerak dakwah Majusi di dalam Langkas. Pendakwah daripada misionari, daripada Katolik, daripada Kristian, Buddha juga. Satu perkara yang Raja Melayu zaman dulu yaitu sportingnya untuk orang-orang asing, agama-agama asing bergerak menyebar di kawasan Nusantara, bukan Langkas. Maka di situ kita sama serentak menerima orang-orang Melayu di Sumatera, orang-orang Jawa di Kepulauan Jawa ini 17.000 kepulauan di sini menerima agama yang pertama ialah daripada India, Brahma, Hindu dan Buddha. Sebelum daripada itu moyang-moyang kita, kakek-kakek kita anutannya agama Buddha, animisme. Jadi perkembangan di sana, pendakwah yang masuk di Nusantara kita ini penting sekali. Islam bermula di Nusantara. Kita tidak ada waktu yang panjang lebar untuk kita berbicara. Kalau zaman dulu, sebelum saya ditembak oleh Siap tahun 2008 itu susah untuk berbicara tentang sejarah. Tetapi apabila Allah selamatkan saya daripada akal, senapan akal usia 19 ke saya, Allah Ta'ala selamat. Kita yakin dalam amalan milik kita hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lepas batin syukur 450 kali, batin asli 450 kali. Itu Syekh Mahmud surah besar mertas kita di jalan. Di masa berlaku itu alhamdulillah kita sedang pada itu. Rasa mula-mula yang jaga pada saya ini ingat merencung. Kita tidak dalam mengalir, tapi kita tidak sakit apa. Allah Ta'ala selamat. Dan saya banyak pula disembunyikan untuk keselamatan selanjutnya. Dan kita pikir kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita kembali, mananya kita sudah selesai semua. Tetapi yang sudah lihat dan nampak masih berurusan berjadi. Takkan kita nak bersembunyikan diri di dalam rumah, maka kita balik kembali ke hutan dan kita aktif terus dengan namanya Pusat Pemulihan Seni Budaya Tempatan dan dalam cerita 5 wilayah sempadan ini PUSTA. Ini kita membangunkan organisasi NGO kebudayaan. Tahun ini tahun ke-18. Jadi kita gerak sampai sekarang. Pemerintah ini pun undang kita untuk membicarakan tentang sejarah provinsi 5 wilayah sempadan. Jadi alhamdulillah sekarang di Thailand pun masalahnya banyak krisis di antara ada yang kita dengar ada krisis baju merah, baju kuning, itu tidak lain bukan sebab krisis masalahnya etnik yang ada di dalam. Jadi kita kembali kepada 5 wilayah sempadan selatan Thailand. Apabila Islam datang kemari di sini, semasa itu raja belum lagi memeluk agama Islam, rakyat menerima agama Islam, belum raja